Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Jumaiyah SEMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Auditing 1, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring seperti ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas adalah pemeriksaan kas dan setara kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laila Khairotul Latifah yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri 1. Adapun anggota kelompok kami antara lain Muhrizki Aminullah sebagai pemateri 2 dan Widya Nuranisya sebagai pemateri 3. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas antara lain, yang pertama, sifat dan contoh kas dan setara kas. Yang kedua, tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sifat dan contoh kas dan setara kas. Sifat dan contoh kas dan setara kas. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Menurut PSAK nomor 2 hal 2.2 dan 2.3, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Menurut SAK Etap, setara kas adalah investasi yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, tujuannya bukan untuk investasi atau yang lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas ketika akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau sejak tanggal perolehan. Contoh kas dan setara kas. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas antara lain, yang pertama, kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum direimburse. Yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan atau neraca adalah yang pertama, deposito berjangka, yang kedua, cek mundur dan cek kosong, yang ketiga, dana disisihkan dengan tujuan tertentu, yang keempat, rekening giro yang tidak dapat digunakan di dalam maupun di luar negeri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Muhrizki Aminullah dipersilahkan. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa adanya pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas, dan juga transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Untuk memeriksa bahwa saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan neraca pertanggal tersebut benar-benar ada dan dimiliki perusahaan atau tidak. Yang ketiga, untuk memeriksa adanya pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keempat, untuk memeriksa semisal ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dapat dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal di neraca dan mengecek apa ada selisih kurs yang terjadi, sudah dibebankan ataukah dikreditkan ke dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kelima, untuk memeriksa dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK Etap atau IFRS. Terima kasih kepada pemateri 2. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Widya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan
Menjelaskan materi yang ketiga yaitu prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Untuk pemeriksaan kas dan setara kas ada beberapa prosedur antara lain: 1. Memahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan juga bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca atau kalau belum selesai boleh per akhir bulan. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian ketika ada hal-hal yang di luar kebiasaan atau tidak. Yang ketiga, melakukan perhitungan fisik uang kas per tanggal di neraca. Bisa dicatat sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau mencari informasi mengenai pernyataan saldo dari kasir dalam hal yang tidak dilakukan cash opnam. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. 8. Review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengecek apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. 9. Periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui adanya kiting bank dengan tujuan untuk window dressing. 10. Melakukan pemeriksaan transaksi pada kas sesudah tanggal neraca hingga mendekati tanggal pemeriksaan selesai. Yang ke-11, apabila ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, sebaiknya melakukan pemeriksaan apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan mengecek apakah ada selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, memeriksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Yang terakhir, membuat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan cash on bank. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Demikian video penjelasan dari kelompok kami mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.